Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imro'atus Sholihah. Di sini saya akan menjelaskan tentang mind mapping sosiologi hukum. Ada 7 bab yang akan saya bahas. Yang pertama adalah antropologis dan sosiologis. Apa sih pengertian dari pendekatan antropologis dan sosiologis? Antropologis sendiri mempelajari tentang asal-usul manusia. Salah satunya adalah pendekatan antropologis dalam memahami agama, yaitu sebagai upaya memahami agama dengan melihat wujud praktek keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Sedangkan pendekatan sosiologis adalah usaha memahami hukum dari segi tingkah laku sosial masyarakat. Selanjutnya, pemahaman dasar sosiologi hukum terbagi menjadi 4 subbab. Yang pertama, definisi sosiologi hukum. Menurut O.J. Salman, sosiologi hukum yaitu ilmu yang mempelajari timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis. Lalu apa sih manfaat mempelajari sosiologi hukum ini? Salah satunya adalah menambah cakrawala berpikir dalam memahami permasalahan dan perkembangan hukum di masyarakat dan juga mengetahui efektivitas hukum yang diakui, dianut, dan berlaku di masyarakat. Objek sosiologi hukum terbagi menjadi 3. Yang pertama masyarakat, kedua lembaga, dan interaksi. Ruang lingkup sosiologi hukum yang pertama adalah dasar-dasar sosial dari hukum atau basis sosial dari hukum. Contohnya, hukum nasional di Indonesia, dasar sosialnya yaitu Pancasila dengan ciri-ciri musyawarah dan gotong royong. Yang kedua, efek-efek hukum terhadap gejala sosial lainnya. Contohnya, undang-undang tentang hak cipta. Sejarah dan perkembangan sosiologi hukum. Dilihat dari sudut pandang historis, istilah sosiologi hukum pertama kali digunakan oleh Ancelotti pada tahun 1882. Latar belakang lahirnya sosiologi hukum sendiri sebab adanya perubahan masyarakat yang dihadapkan kepada tradisi dan pemikiran yang sudah mapan, yang pada akhirnya menimbulkan konflik dan sebagai faktor yang mendorong kehadiran sosiologi hukum. Di Indonesia sendiri, hukum yang dominan dianut adalah civil law dari Eropa kontinental. Ternyata antara sosiologi dan hukum ini saling terkait loh. Dalam setiap masyarakat selalu ada solidaritas, yaitu solidaritas mekanis dan organis. Solidaritas mekanis yaitu masyarakat sederhana yang hukumnya bersifat represif diasosiasikan dalam hukum pidana. Sedangkan solidaritas organis yaitu masyarakat modern yang hukumnya bersifat restitutif diasosiasikan dalam hukum perdata. Materi selanjutnya mengenai paradigma, yaitu model yang dipakai ilmuwan dalam kegiatan ilmiahnya untuk menentukan jenis persoalan yang perlu digarap dengan metode apa dan melalui prosedur yang bagaimana. Terdapat 2 aliran atau metode dalam paradigma, yaitu positivisme dan sosiologis. Persamaan dari keduanya merupakan hukum tertulis atau perundang-undangan, sedangkan perbedaannya positivisme bersifat otonom, yuridis, dan apa yang seharusnya, sedangkan sosiologis bersifat empiris bukan otonom dan kenyataan. Teori dalam sosiologi hukum terbagi menjadi 2, yaitu teori strukturalisme, yaitu menilai perilaku masyarakat, yang kedua adalah teori fungsionalisme. Hukum dan perubahan sosial. Menurut Surjono Sukanto, perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempunyai sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan pula perilakuan di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Pada prinsipnya, kaidah hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat berperan penting dalam perubahan yang dikehendaki atau direncanakan oleh masyarakat sebagai pelopor. Dilihat dari perkembangan hukum dibandingkan perkembangan masyarakat, hukum dibedakan menjadi hukum social engineering, hukum progresif, hukum slow motion, dan hukum stagnan. Sedangkan perubahan hukum dan perubahan masyarakat dibagi menjadi 2 macam perubahan hukum, yaitu perubahan hukum bersifat ratifikasi dan perubahan hukum bersifat proaktif. Solidaritas sosial yaitu kesetiakawanan yang menuju pada satu keadaan hubungan antara individu atau kelompok didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan bersama yang diperkuat pengalaman emosional bersama, yang dibagi menjadi 2, organik dan mekanik.
Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.